Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Sahril, yang dengan bangga pula saya sebutkan beliau adalah salah satu P3K kita. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Syahrizal, Pak Dirjen Adwil, Pak Gub. Selamat pagi Bapak. Bu Kartini, ini sekondan saya nih Bu, mudah-mudahan PLT-nya cepat dicabut ya Bu ya, sehingga menjadi dirjen. Pak Sony, sahabat karib saya juga di Satgas, serta Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala BKP, BKD, BKP SDM, Provinsi Kabupaten Kota yang hadir. Saya izin akan mencontohkan inilah bentuk atau contoh masker double yang dipersyaratkan oleh Inmendagri dan Kasatgas COVID. 1, masker kain, kemudian 2, masker triple. Karena saya ada di ruangan 7x7x3,5, mohon izin untuk buka masker Bapak Ibu. Baik, saya coba share screen. Saya sebenarnya ada beberapa perulangan yang jelas kalau teman-teman BKD, BKPP, BKP SDM pasti sudah kenal dengan materi ini, dan sebenarnya beliau-beliau sudah bisa memberikan pula kepada teman-teman Disdik, Dinkes misalnya ya, dan sebagainya, tapi nggak apa-apa. Ada beberapa yang terpaksa harus saya ulang-ulang lagi dari yang disampaikan Pak Dirjen, Pak Adwir, Pak Iwan Sahril, kemudian Bu Kartini dan Pak Sony. Baik, ini dari beberapa dasar hukum yang kita bisa acu, tapi pada kesempatan kali ini dengan dukungan prokes, saya mohon Bapak Ibu ke nomor 7. Surat Edaran Kepala BK nomor 7 tahun 2021 tentang bagaimana menyelenggarakan seleksi, kebetulan dengan metode BKN ya, ini juga bisa diganti dengan UNBK gitu ya, dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang saya pikir masih sangat pas dengan Inmendagri, dengan arahan COVID nasional dan sebagainya. Suaranya agak terputus Pak Ridwan. Ini kira-kira Pak Dirjen, Bu Dirjen, Pak CPNS itu, dan seleksi P3 dan guru akan kita mulai, sudah kami mulai pada 2 September ya, untuk titik lokasi BKN. Ada 35 titik lokasi di pusat, kantor regional, dan UPT BKN. Kemudian puncaknya, kulminasinya akan mulai pada 14 September sampai 31 Oktober. Dan secara kebetulan Pak Dirjen GTK sudah menetapkan tahap satunya 13 dan 17 September pula. Jadi akan sangat ramai di kabupaten kota itu gitu. Ramai dalam arti di mana-mana ada pelaksanaan seleksi ASN. Tapi yang lucu Bapak Ibu, di BKN Pusat ini satu sesi ada 400 komputer, kami ada 3 sesi. Kemarin ada tanggal 2 itu ada orang Polres Jakarta Timur meninjau. Mereka kaget, Pak katanya ada kerumunan untuk seleksi ASN, mana buktinya? Saya sampaikan, loh Bapak kalau datang ke jam yang salah, kosong sama sekali Pak. Karena semuanya ada di atas, semuanya sedang masker ganda, semuanya sedang mengerjakan dalam jangka waktu 100 menit. Oh gitu ya Pak, baiklah kalau begitu saya tinggal dulu, loh. Malah ditinggal gitu Pak. Jadi trusted ini yang kami ingin sampaikan juga. Jadi, seandainya kita bisa menyelenggarakan seleksi ASN CPNS, P3K guru, non-guru dengan prokes, malah bukan jadi beban pemerintah. Ini jadi keberhasilan pemerintah setempat, bupati, wali kota ini loh, meskipun ada kerumunan tapi terkontrol, tidak menimbulkan risiko, bukan menghilangkan ya tadi Pak Sony sampaikan, karena risiko nggak mungkin hilang. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira wajah per 14 September sampai 31 Oktober. Ada 462 plus nanti 71 di titik luar negeri, titik lokasi luar negeri ya. Ini untuk CPNS dan P3K non guru. Nah kalau kita lihat banyak sekali, tapi ternyata distribusi ke tempat-tempat yang Pak Dirjen Adwil, Bu Kartini tadi sudah sampaikan, turun level PPKM-nya. Di Sumeneb misalnya Pak Iwan, yang tempat kelahiran saya, kami sudah mulai bisa sarungan lagi Pak, karena sudah mulai
level 2. Nah, kemudian ini rekomendasi dari Kasatgas COVID yang kemudian kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya, waktu itu tanggal, kalau nggak keliru, 23 Agustus. Intinya wajib swab 1 kali 24 jam atau H-1 swab antigen, atau kalau mau PCR H-2 dengan hasil negatif. Bagaimana yang positif nanti akan saya sampaikan. Kemudian menggunakan masker 3 lapis atau 3P dan ditambah masker kain di bagian luar seperti Pak Dirjen Abdul tadi sampaikan. Kemudian physical distancing minimal 1 meter. Cuci tangan dan sebagainya. Kemudian ruang kegiatan itu diisi maksimum 30 kapasitas normal. Nah, kemudian khusus bagi jamali wajib sudah vaksin tahap pertama. Bagaimana yang tidak bisa vaksin atau belum dapat jatah, kami sampaikan nanti di pertengahan paparan ini. Saya lanjutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan kombinasi ini ya, ada BKD, BKPP, BKP SDM, ada Diknas atau Dinas Pendidikan ya, yang menjadi katakanlah tuan rumahnya. Ada juga teman-teman Dinkes yang menjadi supporting unit. Ada lagi misalnya pengamanan, Satpol PP dan sebagainya. Nah, di titik lokasi BKN saya sampaikan Bapak Ibu, ini juga sudah menjadi protap katakanlah di seleksi P3K dan P3K non guru dan CPNS, seleksi CPNS baik di BKN maupun titik mandiri instansi. Mau di Jember, mau di Solo, di Takalar, di Sibolangit, protapnya sama. Nanti monggo bisa ditiru, atau Bapak Ibu kebetulan Dinas Pendidikan mau lihat bagaimana implementasi dari prokes ini, silahkan ke katakanlah titik mandiri BKD. Seandainya hari ini ada seleksi SKD ya. Yang harus dicek adalah suhu, kemudian double masker dan kesesuaian pakaian, karena di kami putih hitam Bapak Ibu. Kemudian di nomor 4, nomor 3, nomor 4 adalah apa? Nanti saya sampaikan di belakang. Untuk Jamali, Jawa, Madura, Bali, kartu vaksin COVID-nya harus diperlihatkan, baik itu lewat Peduli Lindungi, di print atau bentuk apapun, image atau bisa. Kemudian kesesuaian dengan jadwal instansi, karena tidak boleh dia berubah jadwal sendiri-sendiri, kalau tidak nanti akan banyak orang datang secara sembarangan. Kemudian form deklarasi sehat yang juga dimintakan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Waktu itu 10 Agustus, salah satunya adalah Bu Sesdijen Kesmas yang meminta supaya form deklarasi sehat itu wajib. Itu juga sudah tersedia di sscsn.dki.go.id ketika peserta login dan melihat jadwalnya ya. Rencananya mungkin hari ini dan selanjutnya sudah kelihatan ya Bu Sesdijen ya. Prof Nunu, jadwalnya saya di mana gitu, kapan? Iya, tanggal 9, Pak. Siap, hari ini berarti Bu? Iya. Siap, berkenaan dengan hari olahraga tadi Bu Kartini sampaikan. Kemudian hasil negatif COVID, KTP dan KK, serta kartu peserta seleksi. Kenapa ada banyak sekali titik yang harus dicek dan dokumen yang harus dicek? Karena cocok dengan Inmendagri, saya sampaikan di bawah. Ini yang nanti akan menentukan kemana si peserta itu harus ditempatkan. Normal room kah, hot room kah, atau COVID room kah, gitu ya. Kalau normal room, mereka yang suhunya kurang dari 37,3 dan memenuhi semua ini, silakan masuk ke sana. Yang hot room adalah mereka yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius setelah 2 kali dicek dengan termometer dalam jangka waktu 5 menit. Jadi dia bisa saja Bapak Ibu sehat, negatif COVID, tidak batuk, tidak sesak, tidak ngos-ngosan, tapi suhunya lebih dari 37,3. Nggak tahu, mungkin karena kepikiran soalnya Pak Iwan yang susah itu mungkin tidak bisa saja gitu ya. Jadi tidak ada indikasi medis apapun yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan kena yang pandemi ini, maka dia tetap bisa ikut namun dipisahkan di hot room. Di kami di 400 di BKN Pusat ini ada 400 PC, ada sekitar 10. Jadi kira-kira berapa tuh? 10 saja. Yang letaknya kira-kira 10 meter dari ruang yang berbeda, 10 meter kira-kira dari normal room. Nah, ada juga yang nanti terpaksa, misalnya ya, ini yang ekstrim katakanlah orang
Palembang, ikutnya di BKN Pusat, Pak. Mengapa? Karena pamannya ada di sini dan dia ingin supaya ponakannya itu ikut di sini. Waktu di Palembang naik pesawat masih PCR-nya negatif. Kemudian setelah 3 hari kan tidak bisa dipakai lagi karena itu H-2 maksimal ya. Kemudian H-1 setelah tiba di BKN Pusat di Jakarta misalnya, dia swab. Dan ternyata positif dan diberitahukan kepada kami, kepada panitia instansi. Maka kalau sudah on schedule seperti itu, maka kami harus menerima. Tentu nanti kami sampaikan protapnya. Dari masuknya saja sudah pintunya beda. Kemudian teman-teman kesehatan juga sudah pakai APD lengkap dan di kami di Jakarta Pusat ada 4 PC di lapangan. Ya, jadi ada sebuah ruangan tadinya itu buat inventory-nya teman-teman driver gitu ya. Itu terbuka ruangannya, ada 4 PC di situ yang didedikasikan untuk mereka yang tiba-tiba pada hari H COVID dan tidak bisa lagi balik lagi. Karena kalau kami nanti akan jadwalkan, mau dijadwalkan di mana? Di Palembang kah? Di Jakarta kah? Nah, komplikasinya lebih besar. Itu terpaksa harus masuk. Tapi tidak mendadak ya yang COVID room ini. Dan sampai saat ini kira-kira seminggu persis ya, 7 hari, ini belum pernah dipakai Pak di seluruh wilayah BKN di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, di kami bagi mereka yang H- sekian sudah positif dan sudah memberitahu kepada instansi yang dilamar, maka kami adakan rescheduling. Yang saya sempat paraf adalah salah satunya Kemenkes yang di Jayapura nampaknya Bu ya. Ada memang yang beforehand itu menyatakan positif, ya sudah tidak bisa dijadwalkan di situ gitu hari itu. Kami jadwalkan ulang. So nanti di tahap 1 Pak Iwan, Bu Prof Nunu, itu kemungkinan juga ada, tidak semua bisa di 13-17. Itu harus dirancang dan bagusnya karena tahap 2-nya tahap 2-nya 26-30 Oktober masih ada waktu kira-kira ya 3 minggu lah katakanlah untuk mereka recover dan di reschedule di in between tahap 1 dan 2. Jadi sebelum mulai tahap 2. Nah, di kami juga seperti itu. Kami lanjutkan, kemudian ini Bapak Ibu, Pak Dirjen Atwil, Pak Sony, implementasi teknis bagaimana prokes itu kami laksanakan. Ya, untuk pembagian sesi di kami kalau 100 PC ke atas maksimum 3 sesi. 8, 9, 40, 11, 12, 40, 14, 15, 40. Ini yang bikin sepi Pak titik lokasi di BKN itu. Karena ada kurang lebih 1 jam 20 menit ya waktu untuk teman-teman melaksanakan ini, waktu bagi panitia kami untuk melaksanakan disinfeksi dan sekaligus mengangin-anginkan tadi Bu Dr. Gigi Kartini sampaikan. So sepi. Kalau Ibu atau Bapak datang ke lokasi manapun di instansi mandiri juga yang akan melaksanakan 3 sesi, datang jam 9 saja, itu sudah nggak ada orang. Gitu di dalam. Ya, karena ini sudah ada di ruang steril gitu ya. Dan seterusnya. Ini tempat-tempat di mana skenario 3 sesi kami implementasi. Untuk yang normal biasanya 5 sesi dan tidak ada waktu penyemprotan ketika itu ya karena belum COVID. Kemudian untuk yang 4 sesi kira-kira ini 8 sampai 9.40, 10.30, 12.10, 13, 14, 40, 15, 30, 7 sampai dengan 17.10, 100 menit. Nah, tantangan berikutnya untuk P3K guru adalah karena jumlah atau durasi pelaksanaan seleksi kompetensinya adalah 3 jam kurang 10 menit. Ya Bapak ya, 170 menit. Nah, ini gimana caranya? Orang mungkin akan melanggar makan siang atau melanggar afternoon tea gitu ya mungkin ya. Nah, ini kira-kira nanti mohon dari GTK Kemendikbud ada arahan lebih jelas nih bagaimana. Yang penting prinsip-prinsip bahwa orang harus diberi kesempatan untuk tiap sesi ada sesi disinfeksi dan sebagainya, tidak chit-chat. Nah, ini juga tantangan berikutnya. Guru-guru itu adalah teman lama, Pak. Mereka sudah gang up gitu ya, karena sudah honorer berapa tahun, ngobrol sedikit, istirahat, langsung yang ngerokok, ngopi-ngopi.
dan akhirnya apa yang disampaikan Pak Dirjen Apil menjadi kenyataan. Karena nanti bisa udaranya bercampur kemana-mana. Yang di kami tidak, Pak. Jadi nanti kami sampaikan masuk steril, ujian, ambil loker, keluar lewat sana, masuknya lewat sini gitu. Jadi nggak akan mungkin terjadi pertemuan antar sesi. Baik, ini untuk hari Jumat kira-kira lebih longgar lagi ya. Kemudian ini yang P3K guru ini kan 130 menit, tapi tetap kami tidak ada istirahat gitu ya. Tidak ada istirahat di in between 130 menit ini. Tetapi bahwa penyemprotan dan sebagainya, disinfeksi dan sebagainya itu tetap kami lakukan sesuai prokes COVID. Ini khusus hari Jumat untuk P3K non-guru. Nah, ini Bapak Ibu yang kami maksud dengan nomor 3 dan nomor 4 lagi. Jadi, kami berharap di SE 7 2021 itu as far as you can implement it gitu ya, di tempat Bapak Ibu gitu. Sebisanya gitu. Tetapi jangan lupa bahwa tim pendukung itu harus ada. Tim kesehatan minimal bidan itu harus ada di semua tilo. Itu kami require. Kalau tidak bisa membentuk tim kesehatan walaupun 1-2 orang, jangan berani-berani buka titik lokasi mandiri. Gitu. Kalau di istilahnya Bu Sesdijen TUK ya Bu ya, tempat uji kompetensi ya. Kalau kami istilahnya TILOK, titik lokasi, gitu sama saja. Jadi peserta datang dengan sudah masker, sudah pakai putih hitam, kemudian mereka hanya bisa di drop off. Kami tidak menyediakan tempat parkir karena itu again kerumunan, dan di BKN Pusat, Kadishub DKI itu sudah menyiapkan 2 mobil towing, Pak. Jadi 10 menit mobil langsung diderek saja, entah kemana nanti, di Sungai Sunter, di Danau Sunter mungkin diletakkannya gitu ya, drop off saja. Kemudian nomor 3 kami lakukan cek suhu. Seperti tadi sampaikan, lewat dari kurang dari 37,3 lanjut, lewat dari itu dicek dengan jarak, sekali lagi dengan jarak 5 menit, dan hanya jika direkomendasikan oleh tim kesehatan, maka yang bersangkutan bisa masuk mengikuti tes. Tetapi tentu dengan yang masuk ke hot room tadi ya, bukan normal room. Kemudian kelengkapan peserta dan sebagainya dilakukan di situ. Setelah oke semua, termasuk face recognition system, jadi kami hindari sejauh mungkin kontak fisik gitu ya, dengan meriksa dan sebagainya. Di dalam face recognition itu nanti dilihat apakah yang bersangkutan sama dengan foto yang ketika diunggah melamar di sscasn.bkn.go.id. Nah, termasuk pengecekan apakah bahwa alat komunikasi dan yang lain-lain itu kami memakai metal gate detector kalau di BKN Pusat. Kalau di tempat lain mungkin mobile metal detector, kalau boleh saya sebut merek, Garrett misalnya Pak, itu yang dilakukan. Jadi tidak ada kontak fisik. Kemudian setelah itu mereka menitipkan barang di kami, sehingga yang bisa masuk ke dalam hanya orangnya sendiri, plus KTP atau KK, plus surat peserta SKD atau seleksi kompetensi non-guru, plus pensil 2B, karena pensil ini seperti tadi saya ingat Pak Dirjen Atwil sampaikan, nggak boleh bertukar-tukar, jadi bawa dari rumah. Sedangkan kertas oret-oretan, kertas burum itu kami sediakan. Kemudian setelah diperiksa, menunggu di ruang steril. Ketika menunggu di ruang steril, sesi sebelumnya sudah selesai, kami lakukan disinfeksi. Nah, setelah berjarak 50 menit atau 1 jam 20 menit, kemudian mereka masuk ke ruang masing-masing dengan jarak 1 meter, mengerjakan ujian, dan selesai. Dan kami minta untuk mereka langsung pulang, nggak ke mana lagi, nggak hangout, nggak ke mall, nggak kemana gitu ya, langsung pulang. Demikian juga di tempat di luar TUK atau titik lokasi, itu kami segera bubarkan Bapak Ibu dengan bantuan aparat keamanan setempat. So jangan lupa mungkin Kasatpol PP setempat juga perlu diberitahu bahwa ini ada potensi kerumunan gitu ya, dan silakan dihalau kalau ada yang berkerumun. Nah, kemudian saya sampaikan lagi hak ya peserta, bagaimana dengan yang sudah menyatakan diri positif dan sebelum hari hanya sudah menyampaikan ke instansi masing-masing. Maka peserta itu melaporkan ke instansi untuk dijadwal ulang. Dijadwal ulangnya bagaimana? Dengan membuat surat permohonan kepada kami.
Dan biasanya kami range-nya antara pelaporan pertama itu 14 sampai 17 hari. Baru kemudian saya misalnya 1 September ngaku positif isoman, maka minimal 17 September baru dapat jatah ujian ulang. Reschedule bukan ujian ulang. Nah, kemudian ada 3 kelompok yang kita ketahui bersama tidak bisa divaksin. Ini untuk kasus Jamali ya, di mana Jawa Madura Bali, di mana vaksin wajib ditunjukkan sertifikatnya. Dan bagi 3 orang ini silakan bawa surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan tidak bisa divaksin. Kemarin beberapa ramai, Pak, ini nggak bisa gitu. Jadi dokter puskesmas itu kadang nggak mau gitu. Bagi saya simpel, Pak, dan ini silahkan case by case. Ibu hamil atau ibu hamil itu kan biasanya sudah sering datang ke puskesmas, mereka punya logbook ya, Pak. Nah, silahkan situ aja logbooknya dibawa bahwa 2 minggu yang lalu saya periksa dokter, oke, saya hamil. Itu bisa dipakai sebagai pengganti keterangan surat keterangan dokter pemerintah. Penyintas COVID juga begitu. Saya misalnya pertengahan Juli lalu, alhamdulillah dapat rezeki COVID gitu ya, dan setelah selesai puskesmas Tajur Halang di tempat saya tinggal itu memberi bahwa M. Ridwan sudah bisa sosialisasi lagi karena sudah bebas dari isoman. Nah, tanggal itu juga bisa dipakai. Kalau itu sebelum 3 bulan, itu suratnya ada, silahkan itu sebagai pengganti surat keterangan dokter pemerintah. Komorbid itu juga demikian. Ada kadang-kadang dokter yang nggak mau. Ya sudahlah, kalau ini silakan dibuktikan saja, dibawa bukti bahwa peserta itu pernah sekali, 2 kali mencoba untuk daftar vaksin, tapi ternyata ditolak. Dan penolakannya saya tahu tidak pakai surat keterangan, hanya spoken gitu ya. Itu silakan saja, case by case, Bapak Ibu. Kan kalau bisa ditunjukkan misalnya jantung atau darah tinggi, ini kan pasti minum obatnya rutin nih. Jadi itu mungkin bisa sebagai surat pengganti. Nah, Bapak Ibu saya hormati, beberapa gubernur, wali kota, bupati itu menggratiskan swab antigen. Saya sebut misalnya Bupati Probolinggo, wali kota Batam, Bupati Musi Banyuasin, dan banyak lagi. Di Kalimantan Barat ya, kalau tidak keliru gubernur, bupati, wali kota itu menggratiskan. Syaratnya apa? Mereka tinggal datang ke puskesmas, bawa KTP dan kartu peserta ujian seleksi ASN. Begitu katanya. Nah, semakin banyak kita bisa endorse leadership di daerah, semakin baik ya, sehingga ini tidak memberatkan. Meskipun Bu Kartini sudah menurunkan per 1 September itu menjelang tanggal 2 September mulai SKD CPNS, swab antigen itu menjadi 99.000 maksimal ya di Jawa, Madura, Bali ya. itu saya terima kasih. Kemudian terima kasih yang kedua kepada teman-teman Kementerian Kesehatan, Dirjen Kesmas adalah tentang memberikan arahan kepada Dinkes Provinsi, Kabupaten, Kota tentang penyediaan swab antigen. Nah, ini saya kira kolaborasi seperti ini yang menunjukkan bahwa kita hadir, negara hadir gitu ya. Saya kira ini bagus sekali. Kemudian, nah ada juga instansi tertentu di Jawa, Madura, Bali yang sudah menyatakan bahwa di daerahnya laju vaksinasi masih kurang dan tidak bisa dipastikan. Contoh yang sudah keluar itu Bupati Wonogiri, Bapak Ibu. Itu sudah menyatakan di kami domisili Wonogiri, tesnya di Wonogiri, maka kewajiban untuk memperlihatkan kartu vaksin itu tidak perlu karena memang vaksinasinya nggak mencukupi gitu. Ya silakan disampaikan. Pak Sekda mana ya, Pangandaran Bapak itu berjanji kepada Kakanrek BKN Bandung, baik Pak, mulai ini hari kami akan mobilisasi tempat di mana-mana supaya lebih gampang vaksinasinya dijangkau oleh teman-teman calon peserta seleksi ASN. Jadi setiap tantangan harus ada solusinya, dan solusinya itu sangat bersifat case by case ya, tergantung daerahnya, local wisdom lah kalau kita bilang. Nah, saya beritahu ini 31 Mei sampai dengan 1 Juli yang lalu kami BKN melaksanakan seleksi sekolah kedinasan ya. STAN, kemudian STIS, STIN, apalagi si pencatar Kemenhub,
dan yang lain-lain. Nah, STMKG misalnya, di 35 titik BKN, 21 titik lokasi mandiri, so totalnya 56. Totalnya ada 153.439 peserta dengan 115 pesertanya dijadwal ulang karena COVID, alias 0,11%. Skenario sudah kami atur dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada terdeteksi di kami kebetulan ya kan itu tiloknya di BKN semua atau di titik lokasi mandirinya teman-teman sekolah kedinasan tidak terdeteksi adanya klaster baru. Nah, sukses story ini yang ayo kita ulang lagi Bapak Ibu yang saya hormati gitu. Kalau seleksi sekolah kedinasan bisa, BKN juga pasti bisa mengulangi hal yang sama. Teman-teman di daerah juga begitu. Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan seleksi P3 calon guru juga harus bisa menjamin bahwa kegiatan ini meskipun ada itu tidak menimbulkan klaster baru atau kerumunan yang tidak perlu, sebagaimana sudah disampaikan di pembicara sebelumnya. Dan terakhir, ini beberapa aturan atau informasi yang ingin saya share ke Bapak Ibu linknya. Jadi untuk peraturan BKN 2 2021 tentang penyelenggaraan KET BKN secara umum, silakan ada di sini. Kemudian surat edaran Kepala BKN nomor 7 2021 tentang bagaimana menyelenggarakan seleksi dengan KET BKN di tengah pandemi COVID, itu ada di sini juga, silakan. Plus, seeing is believing. Jadi kalau nggak melihat videonya itu nggak menarik, silakan Bapak Ibu mengklik YouTube kami di BKN Go ID Official itu tentang protokol kesehatan seleksi CASN 2021 yang sudah kami perbarui. Kira-kira ini baru seminggu yang lalu ya dilihat. Nah, silakan ini dijadikan referensi bagaimana menciptakan lingkungan TUK yang juga pro terhadap protokol kesehatan COVID. Dan dengan ini saya sampaikan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.